Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wazidna ilman ya arhamar rahimin. Taib. Sebelumnya afwan, ikhwan yang bagikan info kelihatannya belum, ikhwan yang bagikan info taklim kayaknya belum sempat menghapus keterangannya untuk masih ada tambahan muslimahnya. Jadi kelas Nuzhatun Nadhar ini khusus ikhwan ya, khusus ikhwan. Jadi tolong yang akhwat insyaallah kelasnya hari Kamis dan Jumat ya. Untuk umum, kelas umum untuk ikhwan wal akhwat untuk hari Kamis dan Jumat. Adapun ini kelas hari ini khusus untuk ikhwan ya. Jadi tafadhali kalau ada yang silakan keluar kalau ada yang ikut dari akhwat. Taib, nuwasil fi qiraati kitab Nuzhatun Nadhar lil Hafiz Abil Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 852 al-Hijratin Nabawiyah. Kemarin sudah selesai dalam penjelasan mengenai hadis al-khabarul ahad al-muhtaf bil qara'in. Al-khabarul ahad al-muhtaf bil qara'in, di mana sudah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa khabarul ahad asluhu yufidu ad-dhann, namun ketika ada qara'in maka dia yufidul ilm. Dia yufidul ilm, lakin yufidul ilma an-nadhari wa laysa ad-daruri. Nah, summa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, "Tsumma al-gharabatu imma an takuna fi asli sanadi ay fil mawdi' alladhi yaduru al-isnadu alayhi wa yarji'u walau ta'addadat turuq ilayhi wa huwa tarafuhu alladhi fihi as-sahabiyyu aw la yakunu kadzalik bi ay yakuna at-tafarrudu fi asna'ihi ka yarwiyahu 'anis sahabiyyi aktsaru min wahid thumma yatafarradu bi riwayatihi an wahidin minhum syakhsun wahid." Nah, kata beliau rahimahullahu taala, kemudian al-gharabah. Al-gharabah ini sudah disebutkan kemarin. Ini dimaksud dengan al-gharabah di sini yakni tafarrudur rawi. Tafarrudur rawi, yakni al-gharib, sudah berlalu kemarin. Dan ini penjelasan tentang al-gharabah merupakan tambahan penjelasan dari hadis gharib yang merupakan jenis yang ketiga dari khabarul ahad. War-rabi al-gharib ya. Ini tambahan penjelasan tentang al-gharib. Sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa hadis al-gharib adalah al-hadis alladzi rawahu rawin wahid. Ma rawahu rawin wahid. Bahwa hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Ma rawahu rawin wahid. Nah, sekarang akan dibahas bahwa hadis gharib, yakni hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja, ini terbagi menjadi dua. Ini terbagi menjadi dua. Ya, berdasarkan letak tafarrud perawinya. Jadi kalau hadis gharib secara umum pokoknya ada seorang rawi yang bersendirian di dalam sanad. Nah, di mana letak bersendiriannya? Di mana letak bersendiriannya? Ya, bisa di atas, bisa di tengah, bisa di bawah, kan begitu. Iya. Bisa di ujung sanad yang di situ ada sahabat, bisa di tengahnya, bisa di bawahnya. Ya. Nah, berdasarkan letak tafarrud ini, al-gharib terbagi menjadi dua. Dikatakan di sini, kata beliau rahimahullah, "Tsummal gharabatu imma an takuna fi asli sanadi aula." Al-gharabah, tafarrudnya seorang perawi berdasarkan ya dari sudut pandang tempat tafarrudnya di mana dalam sanad, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, imma an takuna fi asli sanad. Tafarrudnya dia berada di asal sanad. Aula, atau bukan di asal sanad. Ya, jadi al-gharabah yakni tafarrudul rawi ada dua jenis, ada tafarrud fi asli sanad dan ada tafarrud laisa fi asli sanad. Bukan di asal sanad. Nah, apa itu asal sanad? Kata beliau, ai fil mawdi'il ladzi yadurul isnadu alaihi wa yarji. Yang dimaksud dengan asal sanad adalah
tempat ya ataupun tingkatan dalam sanad, tabaqat dalam sanad di mana semua sanad berpulang dan kembali kepadanya. Walau ta'addadatit turuqu ilaihi, walaupun jalan menuju ke asal sanad itu berbilang. Ya. Jalan menuju ke asal sanad ini berbilang. Ya. Lebih tepatnya yang mana yang dikatakan asal sanad, kata beliau wa huwa tarafuhul ladzi fihi as-sahabiyyu, yaitu ujung yang padanya ada sahabat. Ujung yang adanya pada sahabat. Karena sanad kan ada dua ujung ya, ada dua tepi, ada dua ujung. Ujung di atas ini yang ada sahabatnya, dan ujung di bawah ini yang periwayat hadis semacam Bukhari, Muslim dan selainnya. Ya. Jadi kalau tafarrudnya itu di asal sanad, yakni di ujung sanad yang di situ ada sahabat, ya. Ini jenis yang pertama, au la yakunu kadzalik, atau bukan di asal sanad. Ya. Atau bukan di asal sanad, bi ayyakuna tafarrudu fi asma'ihi. Semisal tafarrudnya itu di pertengahan sanad. Ya, pertengahan sanad. Taib. Ka'ayyarwiyahu anis sahabi aksaru min wahid. Ini menjelaskan bentuk gorobah yang kedua, yaitu gorobahnya la yakunu kadzalik, tidak terdapat di asal sanad. Kalau bukan di asal sanad, bukan di ujung yang padanya ada sahabat, terus di mana? Bi ayyakuna tafarrudu fi asna'ihi. Tafarrudnya di tengah-tengah. Tafarrudnya di tengah-tengah. Ya. Misalnya, beliau kasih contoh. Ka'ayyarwiyahu anis sahabi aksaru min wahid. Misalnya ada hadis sahabatnya, ya, diriwayatkan oleh sahabat. Kemudian yang meriwayatkan dari sahabat aksaru min wahid, lebih dari satu. Misalnya 2 atau 3 orang yang meriwayatkan hadis dari sahabat. Ya, anggaplah misalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu misalnya meriwayatkan dari dia Abu Zur'ah. Ya. Abu Zur'ah, kemudian ada Suhail Abu Saleh Zakwan As-Samman, kemudian misalnya ada Abdurrahman, ya. Kemudian ada juga Muhammad bin Sirin, ya. Ada juga masalan Said uh, Said Ibn Musayyab, ya. Banyak misalnya, ada beberapa rawi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah misalnya. Kemudian summa yatafarradu bi riwayatihi an wahidin minhum syakhsun wahid. Kemudian ada salah seorang perawi yang sendirian dari yang meriwayatkan dari mereka seluruhnya. Ya. Atau kita ambil yang lebih simpel saja. Misalnya Abu Hurairah meriwayatkan, ada hadis dari Abu Hurairah meriwayatkan dari dia 2 orang. Meriwayatkan dari Abu Hurairah 2 orang. Yang pertama adalah Said Ibn Musayyab, ya, menantu beliau sendiri. Dan yang kedua siapa? Misalnya Abu Saleh Zakwan As-Samman. Ya, Zakwan As-Samman. Dari Said Ibn Musayyab ada meriwayatkan 3 orang misalnya. Sementara dari Abu Saleh Zakwan As-Samman yang meriwayatkan dari dia cuma 1, yaitu anaknya Suhail. Sanadnya masyhur ya, Suhail bin Abi Saleh an Abi Hurairah. Nah, Suhail dari Abu Saleh. Nah, Suhail dari Abu Saleh ini sendirian Suhail ini sendirian meriwayatkan dari bapaknya, dari Abu Suhail. Nah, sendirian meriwayatkan dari bapaknya. Maka Suhail ini tafarrudnya Suhail dari Abu Saleh dari bapaknya, inilah yang dikatakan jenis yang kedua, yaitu tafarrudnya bukan di asal sanad, tapi di tengah sanad. Tapi di tengah sanad. Kenapa? Karena dari awal yang meriwayatkan dari sahabat 2 orang tabi'in. Kemudian 2 orang tabi'in ini, ya, yang pertama tadi siapa? Sa'id Ibnu Musayyab misalnya, meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Musayyab 3 orang. Tidak ada tafarrud di situ karena mereka bertiga meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Musayyab. Kemudian dari Abu Saleh Az-Zakwan As-Samman meriwayatkan dari dia anaknya sendirian, yaitu Suhail. Nah, Suhail di sini tafarrud dari siapa? Dari bapaknya, sendirian dia. Cuman sendiriannya di mana? Sendiriannya ini di tengah sanad. Sendiriannya di mana? Di tengah sanad, bukan di asal sanad. Nah, ini 2 bentuk. Jelas ya? Jadi ada tafarrud di asal sanad, yaitu ujung sanad yang padanya ada sahabat, ya. Dan yang kedua adalah tafarrudnya di tengah sanad. Tafarrudnya di tengah sanad. Baik. Kata beliau, fal awal, adapun jenis yang pertama, yaitu kalau tafarrudnya di asal sanad, dinamakan al-fardul mutlaq. Fal awwalu al-fardul mutlaq. Al-fardu al-mutlaq. Ya. Jadi al-fardul mutlaq adalah
maka natil gharabatu fi asli sanad. Hadis yang tafarrudnya perawi di asal sanad. Di asal sanad. Nah, yang dimaksud dengan apa namanya? Asal sanad di sini adalah ujung sanad yang padanya ada sahabat. Ujung sanad yang adanya pada yang padanya ada sahabat. Jelas ya? Namun bukan yang dimaksud dengan fardul mutlak di sini adalah ketika seorang sahabat sendirian meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang dimaksud itu. Tapi yang dimaksud dengan al-fardul mutlak adalah ketika seorang tabi'in sendirian meriwayatkan dari siapa? Dari seorang sahabat. Ini yang dimaksud dengan fardul mutlak. Ya. Jadi fardul mutlak adalah tafarrudnya seorang tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat. Tafarrudnya seorang tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat. Mengapa kita katakan bahwa yang dikatakan fardul mutlak adalah tafarrudnya tabi'in? Mengapa kita tidak katakan tafarrudnya sahabat? Karena sahabat kan ujung sanad. Ya. Dikatakan oleh para ulama dikarenakan tafarrudnya sahabi itu la yadur, tidak ada masalah. Sahabat walaupun sendirian tidak bermasalah. Sahabat kulluhum udul, semuanya sahabat itu adil, ya. Semuanya sahabat itu apa? Adil, sehingga tidak ada masalah walaupun mereka bersendirian. Sementara sudah sabit, ya, akwal dari para ulama yang mencela dan tidak menyukai hadis-hadis gharib. Di mana hadis-hadis gharib itu rentan lemah. Kebanyakan atau banyak dari hadis-hadis gharib itu, kalau tidak mau dikatakan kebanyakannya, adalah hadis yang dhaif. Dan para ulama tidak suka dengan hadis-hadis gharib, yaitu hadis yang cuma datang dari satu jalan. Kenapa? Karena cara mereka menilai suatu hadis adalah dengan mengumpulkan jalan. Maka tatkala hadis tersebut cuma satu jalan, bagaimana mereka mau menilainya? Bagaimana mereka mau menimbangnya dengan jalan yang lain? Kalau cuma satu jalan apa saja, kan begitu. Ya, maka di sini tafarrudnya sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada masalah sama sekali. Karena itulah para ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-fardul mutlak di sini adalah ketika seorang tabi'i tafarrud dari sahabat. Tafarrud dari sahabat. Ini yang dikatakan dengan al-fardul mutlak. Jelas ya? Taib. Kalau tafarrudnya di bawahnya tabi'in, kalau fardul mutlak kan tafarrudnya seorang sahabat, tafarrudnya seorang tabi'i dari sahabat. Nah, sahabat ini kan asal sanad tadi, ujung sanad yang padanya ada sahabat. Yani tafarrudnya tabi'in dari sahabat. Itu fardul mutlak. Nah, kalau tafarrudnya bukan di situ, bukan di asal sanad, melainkan di bawahnya tabi'in, inilah yang dikenal dengan bentuk yang kedua nanti al-fardul nisbi. Taib. Kita mulai dengan al-fardul mutlak dulu, yaitu tafarrudnya tabi'in dari sahabat. Kehadisin nahi an bai'il wala'i wa an hibatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memperjualbelikan dan menghibahkan al-wala. Al-wala itu adalah hak yang dimiliki oleh seorang yang memerdekakan budak. Ya, yang memerdekakan apa? Budak atau majikan yang memiliki budak. Ya, ketika seorang majikan memiliki budak, maka dia memiliki hak walanya. Ya, perwaliannya nisbatnya budak itu maulanya kepada mereka. Ya. 6. Atau siapa yang memerdekakan budak tersebut misalnya. 6. Dilarang untuk memperjualbelikan wala dan menghibahkannya. Hadis ini tafarrada bihi Abdullah ibnu Dinar an Ibnu Umar. Hadis ini Abdullah bin Dinar tafarrud dari Ibnu Umar. Tafarrud dari Ibnu Umar. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Umar kecuali Abdullah bin Dinar. Kecuali siapa? Abdullah ibn Dinar. Jelas ya? Maka ini contoh tafarrud atau fardul mutlak. Karena Abdullah bin Dinar sebagai seorang tabi'i sendirian meriwayatkan dari siapa? Ibnu Umar. Nah, sendirian meriwayatkan dari Ibnu Umar. Baik. Kemudian kata beliau, waqad yatafarradu bihi rawin an dzalika tafarrud. Kemudian terkadang si tabi'in yang sendirian meriwayatkan dari sahabat tadi, si tabi'in yang sendirian meriwayatkan sahabat, terkadang rawi di bawahnya juga tafarrud dari tabi'in tersebut. Jadi berlanjut tafarrudnya, bukan hanya tabi'in dari sahabat, tapi rawi di bawahnya tabi'in dari tabi'in tersebut. Ini dua tabaqat tafarrudnya. Kata beliau, "Qad yatafarradu bihi rawin an dzalikal mutafarrid." Terkadang ada rawi lain lagi yang tafarrud dari rawi yang sudah mutafarrid tadi, yang sudah tafarrud tadi dari awal, yaitu si tabi'in. Misal, ka hadits syu'abil iman. Hadis syu'abil iman, yakni al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70, 60 atau 73 lebih cabang, kan begitu. Nah, kata beliau tafarrada bihi Abu Shalih an Abi Hurairah.
wa tafarrada bihi Abdullah bin Dinar an Abi Saleh. Nah, ini dua tabaqat. Pertama, Abu Saleh, ini yang kita katakan tadi, Abu Saleh Zakwan As-Samman, sendirian meriwayatkan dari Abu Hurairah. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah kecuali Abu Saleh. Kemudian, tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Saleh kecuali Abdullah bin Dinar sendirian. Jadi sanadnya itu Abdullah bin Dinar an Abi Saleh an Abi Hurairah. Dan ini tafarrud semuanya. Tidak ada jalan lain. Ini tafarrud semuanya. Nah, tafarrudnya dinamakan apa? Kalau tafarrudnya dua tabaqat seperti ini. Tabi'in dari sahabat, tafarrud. Tabi'ut tabi'in dari tabi'in juga tafarrud. Ya. Afwan, tidak mesti tabi'ut tabi'in ya. Intinya adalah ketika tabi'in sendirian dari sahabat, bersendirian dari sahabat. Kemudian dibawanya lagi tabi'in, bersendirian dari tabi'in tersebut. Jadi tafarrudnya dua tabaqat. Apa yang dinamakan apa ini? Ini dinamakan fardul mutlak. Dinamakan apa? Al-fardul mutlak. Yani sama saja mau sendiriannya itu satu tabaqat, yani tabi'in dari sahabat sendirian, atau dibawanya lagi sendirian dari tabi'in, atau dibawanya lagi bersendirian dari yang di atasnya tadi, yang tafarrud. Terserah mau berapa susun, berapa tabaqat tafarrudnya, intinya adalah ketika tabi'in sudah tafarrud dari sahabat, itu sudah cukup dinamakan apa? Al-fardul mutlak. Terserah dibawanya bagaimana, mau ramai, mau sedikit, mau tafarrud lagi dibawanya beberapa tabaqat, yang jelas tabi'in tafarrud dari sahabat, itu sudah cukup untuk menamakan dia sebagai apa? Al-fardul mutlak. Jelas sampai sini ya? Nah, dan saya katakan tadi tidak mesti dibawanya tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, karena sanad ma'ruf. Ya, jangankan tabi'in, sesama sahabat saja ada yang meriwayatkan kan? Ya, maka tabi'in juga kadang seperti itu, dalam sanad berkumpul 2 3 tabi'in dalam satu sanad. Jadi tidak mesti yang meriwayatkan dari tabi'in langsung tabi'ut tabi'in. Bisa jadi dari sesama tabi'in. Makanya bahasanya sebenarnya yang paling bagus adalah ketika yang tafarrud itu, ya, rawi yang tafarrud bersendirian meriwayatkan dari sahabat, itu fardul mutlak. Adapun di bawahnya terserah mau yang meriwayatkan dari tabi'in itu sesama tabi'in juga, ya, ataukah sudah tabi'ut tabi'in, intinya dia juga tafarrud, ya. Kemudian di bawahnya lagi juga seperti itu, ya, tidak ada masalah. Intinya adalah tafarrudnya tabi'in dari sahabat itu dikatakan al-fardul mutlak. Seperti di sini ya, Abdullah bin Dinar juga sini sanatnya Dinar an Abi Saleh an Abi Hurairah. Ya, Abdullah bin Dinar an Abi Saleh an Abi Hurairah. Maka Abdullah bin Dinar tabi'in meriwayatkan dari Abu Saleh. Nama beliau Zakwan As-Samman, juga seorang tabi'in dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa qad yastamiru tafarrudu fi jami'i ruwatihi aw aktsarihim." Ya, kemudian tafarrud dalam sanad bisa terus berlangsung, terus berlanjut pada tabaqat-tabaqat di bawahnya sampai di akhir sanad au aksarihim, atau setidaknya sebagian besar tabaqat terjadi tafarrud. Seperti misalnya hadis innamal a'malu binniyat, ya kan? Innamal a'malu binniyat. Nah, tafarrud siapa itu? Ya, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Waqqas, apa Alqamah bin Waqqas. Tafarrud dari siapa? Umar bin Khattab. Kemudian dari Alqamah bin Waqqas tafarrud Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi tafarrud darinya Yahya bin Said Al-Ansari sendirian meriwayatkan. Nah, nanti dari Yahya bin Said Al-Ansari ke bawah baru banyak yang meriwayatkannya. Baru banyak yang meriwayatkannya. Nah, baru banyak meriwayatkannya. Jelas ya? Ini tafarrud pada sebagian besar sanad. Ya, apa namanya? Ya tetap fardul mutlak. Karena seperti kita katakan tadi, intinya kalau tabi'in sendirian meriwayatkan dari sahabat, itu sudah cukup menamakan dia sebagai, dinamakan sebagai fardul mutlak. Terserah di bawahnya masih berlanjut tafarrudnya atau tidak, itu sudah cukup dinamakan al-fardul mutlak. Kata beliau, menyebutkan di mana, di apa kitab mana kita bisa mendapatkan hadis-hadis yang fardul mutlak seperti ini. Kata beliau, wa fi musnadil Bazzar wal mu'jamil awsat lit-Tabarani amsilatun katsiratun lidzalik. Nah, dalam al-Musnad al-Bazzar, ya, di mana beliau sering meriwayatkan, menyebutkan la yarwi an fulan, la yarwi hadza an fulan illa fulan. Ya, al-Bazzar sangat sering menyebutkan kalimat semacam itu setiap kali menyebutkan atau meriwayatkan sebuah hadis. Beliau mengatakan tidak ada yang meriwayatkan dari si fulan kecuali si fulan. Tafarrada bihi fulan, si fulan bersendirian meriwayatkannya. Dan demikian seterusnya. Maka Musnad al-Bazzar ini salah satu referensi, ya, untuk mencari hadis al-fardul mutlak. Demikian pula al-mu'jamul awsat. Al-mu'jam al-awsat. Baik. Manhajiyah atau metodologi Tabrani rahimahullah dalam menyusun al-mu'jamul awsat,
Al-Awsat adalah beliau menyebutkan apa namanya, biografi. Jadi Mu'jamul Awsat ini ibarat Mu'jamus Syuyukhnya Tabrani. Beliau sebutkan guru-gurunya di dalam, ya. Beliau sebutkan guru-gurunya. Uh, Kemudian beliau, setiap guru beliau hanya sebutkan satu hadis, ya. Afwan, setiap dari guru tersebut beliau menyebutkan hadis. Setiap guru-guru yang beliau sebutkan, ya, beliau bawakan sanad yang si gurunya itu tafarrud di dalamnya dari seorang guru, ya. Dan para ulama itu punya hadis-hadis gharib, ya. Artinya sekuat apapun hafalannya, setinggi apapun kedudukannya dalam kesikohan, itu tidak jarang di antara mereka ada yang punya hadis-hadis gharib. Ya, ini cuma dia sendiri yang meriwayatkan. Makanya kadang hal tersebut, ya, apa, sebagai bentuk-bentuk apa namanya, kadang dibahas tersendiri oleh para imam, ya, yang walaupun derajatnya sampai dalam tingkatan tinggi, namun ketika dia tafarrud dengan suatu hadis tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia, ini kadang menjadi raibah. Bukan berarti langsung dhaif ditolak, ya, tapi itu membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam lagi. Semacam Imam Ad-Daraqutni rahimahullahu taala, beliau punya kitab Gharaibul Malik. Beliau menghimpun hadis-hadis yang Imam Malik sendirian meriwayatkan hadis tersebut. Tidak ada yang lain. Tafarrud Imam Malik rahimahullah. Nah, ini ada yang dhaif di dalamnya gara-gara tafarrudnya Imam Malik, dan ada yang, ya, kritikannya Ibnu Ad-Daraqutni tidak masuk. Ala kulli hal, Al-Mu'jamul Awsat seperti itu. Beliau menyebutkan, jadi menyusun hadis-hadis dalam Mu'jamul Awsat itu bukan berdasarkan buku fikih, berdasarkan apa namanya, bab-bab fikih, bukan juga berdasarkan nama sahabat, tapi berdasarkan nama guru. Berdasarkan nama guru. Jadi guru beliau disusun, seingat saya, secara alfabetis, ya, dari alif sampai ya, disusun. Kemudian setiap guru beliau akan sebutkan sanad beliau tersebut yang itu merupakan hadis gharib gurunya yang ditafarrud di situ. Maka semua hadis-hadis dalam Mu'jamul Awsat itu adalah hadis yang gharib mutlak atau al-fardul mutlak. Summa qala rahimahullah as-sani, jenis yang kedua yaitu kalau tafarrudnya bukan di aslus sanad. Tafarrudnya bukan tabi'in dan sahabat, tapi di bawahnya. Kata beliau wasani al-fardun nisbi. Itu namanya al-fardun nisbi. Kenapa? Summiya nisbiyan likaunit tafarrud fihi hasala bin nisbati ila syakhsin muayyan. Dinamakan fardun nisbi karena tafarrudnya itu dalam bentuk sifatnya sudut pandang tertentu, yakni bin nisbati ila syakhsin muayyan, dari sudut pandang orang tertentu. Wa in kana al haditsu fi nafsihi masyhura, walaupun hadis itu pada dasarnya adalah hadis yang masyhur. Seperti kita kasih contoh tadi, ya. Abu Hurairah anggaplah meriwayatkan dari dia 3 orang. Meriwayatkan dari dia tiga orang tadi. Said Ibnu Musayyab, kemudian siapa? Abu Saleh, ya. Kemudian Abu Saleh, dan yang ketiga misalnya Abdurrahman. Ya, Abdurrahman. Kemudian masalan dari Said Ibnu Musayyab meriwayatkan dari dia 3 orang. Ya, meriwayatkan dari dia 3 orang. Dari Abu Saleh meriwayatkan dari dia 2 orang misalnya. Abu Saleh sama ada yang lain lagi. Kemudian dari Abdurrahman, saya lupa namanya, Abdurrahman bin siapa begitu, meriwayatkan dari dia anaknya, Al-Ala. Al-Ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah. Itu sanad yang masyhur juga. Al-Ala. Ya. Kalau kita lihat hadis ini hadis masyhur. Kenapa? Karena ada 3 jalan untuk hadis ini. Ya kan? Dari Abu Hurairah ada 3 jalan. Ada jalannya siapa? Jalannya Sa'id Ibnu Musayyab, kemudian ada jalannya Abu Saleh, ada zamannya jalannya Abdurrahman. Nah, sebenarnya hadits ini masyhur. Cuman kita lihat ternyata dari 3 orang ini yang meriwayatkan dari Al-Ala, dari Abdurrahman cuman Al-Ala, 1 orang saja. Yang meriwayatkan dari Abu Saleh 2 orang, yang meriwayatkan dari Ibnu Musayyab 3 orang. Baik. Ini kan hakikatnya kalau ditambah 3 tambah 2 tambah 1 kan berapa? 6. Jadi sebenarnya ini hadits masyhur. Cuman dari sudut pandang si Abdurrahmannya ini, Al-Ala tafarrud dari dia, sendirian meriwayatkan dari dia. Maka tafarrudnya Al-Ala Ibnu Abdurrahman an abihi ini dinamakan fardun nisbi. Kenapa tafarrudnya bukan ditabiin ke sahabat, melainkan dibawanya. Dan ini juga tafarrudnya dari sudut pandang bapaknya, an abihi. Ya, bin nisbati ila syakhsin wahid, Ibnu Hajar di sini. Dikatakan fardun nisbi karena tafarrudnya itu hasala bin nisbati ila syakhsin wahid. Tafarrud dari sudut pandang dari orang tertentu. Dari orang tertentu.
Walaupun hadis itu pada dasarnya secara umum ya hadis itu masyhur, cuman ketika ada seorang perawi tafarrud di tengah-tengah sanad, itu namanya tafarrud yang nisbi. Baik. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala hanya menyebutkan satu jenis gharib nisbi atau al-fardun nisbi, yaitu at-tafarrud fihi hasala bin nisbati ila syakhsin muayyan. Ya, sebenarnya fardun nisbi punya beberapa contoh ya, beberapa bentuk lah. Salah satu bin nisbati ila syakhsin muayyan ini. Yani dia tafarrud dari sudut pandang rawi tertentu. Ada rawi yang tafarrud dari dia. Ya, dari sudut pandang rawi tertentu. Taib. Ada juga bentuk tafarrud fardun nisbi yang lain. Misalnya apa namanya? Dikatakan tafarrudus siqah. Ya, kalau tafarrudnya hasola bin nisbati ila apa namanya? Ila al-adalah wad dhabat. Ya, dari sudut pandang siko tidaknya seorang perawi. Itu juga masuk dalam kategori fardun nisbi. Misalnya tadi ya, kita sudah sebutkan tadi dari Sa'id bin Musayyab 3 orang. Dari Abu Saleh 2 orang. Dari Al-Ala misalnya 1 orang. Dari Abdurrahman maksud saya 1 orang. Nah, sekarang kita lihat di Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab meriwayatkan dari dia 3 orang. Meriwayat berapa? 3 orang. Nah, 3 orang ini yang 2 doif. Anggaplah misalnya Amr, Zaid sama Muhammad. Amr, Zaid, Muhammad. Amr dengan Zaid doif. Muhammad sendirian thiqah. Maka di sini terkadang seorang ulama mengatakan tafarrada bihi Muhammad an Sa'id. Tafarrada bihi Muhammad an Sa'id. Muhammad bersendirian dari Sa'id. Setelah kita cek, lah ini salah ini. Kok dikatakan Muhammad tafarrud dari Sa'id? Padahal di sana ada Zaid, ada Amr. Ada Zaid, ada Amr, ada Muhammad. Ada 3 orang yang meriwayatkan dari Sa'id. Mengapa si alim ini, anggaplah misalnya Tabrani atau Al-Bazzar tadi, mengapa dia mengatakan bahwa Muhammad tafarrud dari Sa'id? Padahal di sana ada Zaid, ada Amr. Ya, maka jangan langsung cepat-cepat mengambil keputusan bahwa imam ini keliru. Tentunya tidak seperti itu. Ya. Maka dia cari wajah. Salah satu caranya adalah dia periksa coba dia periksa rawi-rawinya. Oh, ternyata Zaid doif, Amr doif, Muhammad sikoh. Oh, ini maksudnya berarti. Jadi ketika dikatakan Muhammad tafarrud dari Sa'id, maksudnya dia tafarrud dalam hal kesikohan. Memang ada 3 yang meriwayatkan dari Sa'id, cuman dia sendiri yang sikoh. Cuma dia sendiri yang sikoh. Ini namanya tafarrud bin nisbah ila dari sudut pandang kesikohan. Jelas ya, dari sudut pandang kesikohan. Itu namanya fardun nisbi juga. Ya, jadi fardun nisbi tidak selamanya menyangkut syakhsin wahid, tapi kadang dari sisi sifat perawinya. Yani dia satu-satunya rawi yang sikoh yang meriwayatkan dari si fulan. Ada rawi-rawi yang lain tapi doif. Ya, dan kita mentakbirnya dengan fardun nisbi tadi. Kemudian ada juga fardun nisbi yang lain, misalnya 3 orang ini si Zaid, Amr sama Muhammad, semuanya sikoh. Semuanya sikoh. Kemudian datang misalnya Tabrani rahimahullah mengatakan tafarrada bihi ahlul Kufah, ya tafarrada bihi ahlul Kufah an Sa'id. Ya, penduduk kota Kufah tafarrud dari Sa'id. Setelah dicek Zaid, oh ternyata betul orang Kufah. Amr dia juga al-Kufi, Muhammad juga dia al-Kufi. Ya sudah. Ini namanya apa? Fardun nisbi. Yani tafarrud bin nisbati ila baladin muayyan. Ya, walaupun di sini 3 orang yang meriwayatkan dari Sa'id, tapi ternyata mereka semua orang Kufah. Maka para ulama mengatakan farrada bihi ahlul Kufah an Sa'id. Penduduk kota Kufah bersendirian meriwayatkan dari Dari Sa'id. Kita sampai sini ya. Ya, kadang 3 orang dari 2 orang. 2 orang penduduk Madinah, 3 orang penduduk Mekah. Kadang mereka mengatakan tafarrada bihi ahlu Makkah an ahlil Madinah, misalnya. Ya. Nah, ini semua ketika mendapatkan takbir seperti ini, langsung ingat bahwasanya tafarrud ada 2. Ya, jadi jangan langsung mengambil kesimpulan. Ya, misalnya ketika At-Tabrani mengatakan rahimahullah tidak ada yang meriwayatkan dari fulan kecuali si fulan. Lantas ketika dia mengumpulkan jalannya dia mengatakan wah At-Tabrani salah. Ya, katanya tidak ada yang meriwayatkan dari fulan kecuali si fulan. Ternyata ada yang lain yang meriwayatkan dari si fulan ini. Jelas ya? Ya, maka ketika didapati seperti itu, fahami bahwa yang dimaksud oleh Tabrani di situ adalah fardun nisbi, bukan fardun mutlak. Jelas ya? Ketika didapati kenyataan seperti itu, ya, maka arahkan kepada kemungkinan yang
paling benar, yaitu maksud tafarud yang diinginkan di sini oleh Tabrani adalah apa? Adalah al-fardun nisbi, bukan fardun mutlak. Dan tentunya tidak mudah menyalahkan, bukan perkara yang enteng menyalahkan At-Tabrani dalam hal ini. Ya, beliau terkenal sebagai Hati Bulail. Hati Bulail itu asal ngumpul riwayat, tidak dibedakan mana sahih, mana dhaif. Tapi dari gelar Hati Bulail ini kita bisa mengetahui beliau adalah orang yang luas mengambil ilmunya. Beliau ngambil dari mana saja. Maka ketika si Tabrani mengatakan tidak ada yang meriwayatkan dari sefulan kecuali sefulan, ini tidak bisa dipandang remeh dan mengatakan beliau salah atau keliru, ternyata masih ada yang lain. Enggak, dia pasti tahu jalan lain itu. Dia pasti tahu jalan itu karena dia apa namanya? Ngumpul gitu. Ngumpul tanpa memisah mana yang thiqah mana yang tidak. Rahimahullahu taala. Ini keunggulan atau kelebihan dari At-Tabrani rahimahullahu taala dalam hal ini. Jelas ya? Baik. Kemudian jadi ini al-fardu nisbi. Jadi kadang nisbah kepada ila syakhsin muayyan, kadang nisbat dari sudut pandang kesikohan, kadang nisbat ila bi'tibar atau apa namanya? Bi'tibar al-baladin muayyan, dari sudut pandang tertentu. Ini semua al-fardu nisbi. Bentuk-bentuknya al-fardu an-nisbi. Baik. Perhatikan ya, ketika para ulama ini kembali tetap saya ingatkan untuk ikhwan seluruhnya. Jadi tetap dalam mempelajari buku kitab-kitab para ulama kitab Nuzhatun Nadhar ini tetap merujuk ke buku-buku pegangan yang lainnya yang mungkin bagi sebagian orang lebih mudah yang sudah sistematis, ya lebih mudah yang sudah tersusun rapi, ya seperti kitab Taisir Mustalahul Hadisnya Dr. Mahmud Tohan atau mungkin Syekh siapa Amr Ibn Abdul Mun'im Salim, ya juga punya kitab Taisir Mustalahul Hadis ingat saya. Ya, ketika mereka menyebutkan contoh kitab-kitab nih, kalau mau dapat kitab ini, jenis hadis ini di kitab ini, mau dapat jenis hadis ini di kitab ini, mau dapat jenis hadis ini di kitab ini, maka luangkan waktu untuk buka kitab tersebut, jangan cuma didengar namanya, luangkan waktu walaupun sebentar, yang penting sudah pernah nengok ke dalam buku itu. Oh ya, ini contoh untuk fardhu nisbi, ini contoh fardhu mutlak, ini contoh hadis sahih, ini contoh hadis hasan, ya ini contoh hadis dhaif. Jadi ini manfaat para ulama ya dalam pembahasan-pembahasan mereka, terutama di kalangan belakangan ya mereka menyebutkan karya tulis yang ditulis dalam bidang itu untuk membantu. Ya ini kalau kamu ingin mencari contoh, mau lihat contoh realnya, bukan sekedar apa namanya contoh fiktif yang dibuat oleh gurumu, mau lihat contoh aslinya, nih masuk ke buku-buku itu, lihat cari. Nah maka diluangkan waktu untuk apa namanya seperti melihat ke Mu'jam ke Musnad Al-Bazzar atau lihat ke Mu'jam Al-Awsat. Al-Mu'jam Al-Awsat kan sedikit, dua jilid seingat saya. Ya. Ya, ya seingat saya 2 jilid. Yang jelas Mu'jam Al-Awsat lebih tipis dibandingkan Musnad Al-Bazzar. Ya, dibandingkan Musnad Al-Bazzar. Ya, maka dilihat ya cari satu contoh lihat kemudian lihat realnya. Begini nih fardhu mutlak, begini fardhu nisbi apa namanya? Bentuk yang sebenarnya. Baik, walaupun sebagian tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sudah berikan contoh-contoh ya. Nah, summa qala rahimahullah setelah menyebutkan dua jenis fardu ini, fardul mutlak dan fardun nisbi, kata beliau wa yaqillu itlaqul al-fardiyati alaihi. Wa yaqillu itlaqul fardiyati alaihi. Untuk fardun nisbi jadi wa yaqillu itlaqu al-fardiyati alaihi. Hi di sini domir hi kembali kepada al-fardun nisbi. Ya, hi di sini kembali kepada al-fardhu nisbi, yakni mengitlakkan kata fardu untuk fardhu nisbi itu yakil, jarang. Jarang para ulama menggunakan kata al-fardu lalu yang mereka maksudkan adalah fardhu nisbi, jarang. Kebanyakannya kalau mereka menggunakan kata al-fardu, maka yang mereka maksudkan adalah al-fardul mutlak. Itu maksudnya ya. Ya, wa yaqillu itlaqul fardiyati alaihi, yakni sangat jarang, sangat sedikit, ya, sangat jarang para ulama mengitlaqkan kata fardu alaihi atasnya, yakni atas al-fardu nisbi. Jarang dinamakan al-fardu, jarang diitlaqkan. Ya. Ini kata makna itlaq, ini paham ya? Ketika dikatakan diitlaqkan, artinya ketika disebutkan secara mutlak tanpa ada embel-embel setelahnya. Yani ketika disebutkan al-fardu, apa yang diinginkan? Kata beliau, yang jelas bukan fardu nisbi. Ya, menggunakan kata fardu untuk makna fardu nisbi itu jarang. Kebanyakannya kalau mereka mengatakan al-fardu,
maka yang mereka maksudkan adalah al-fardul mutlak. Al-fardul mutlak. Nah, sekarang al-fardun nisbi. Apa kalimat yang biasa mereka ibarat yang biasa mereka gunakan ketika mereka itlaqkan ya bermakna fardun nisbi? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala al-gharib. Nah, jadi al-gharib kalau mereka itlaqkan tidak ada embel-embel tambahan di belakangnya. Gharib mutlak, gharib nisbi enggak. Pokoknya disebut gharib, maka yang dimaksud dengan gharib adalah al-fardun nisbi. Tapi kalau mereka mengitlakkan kata al-fardu, tok seperti itu fardu, bukan fardul mutlak, bukan fardu nisbi, sekedar mereka menyebutkan al-fardu, maka asalnya yang dimaksud dengannya adalah al-fardul mutlak. Jelas ya? Jadi al-fardu bermakna al-fardul mutlak dan al-ghoribu bermakna al-fardu nisbi. Yakni dari sisi penggunaan, kebanyakan penggunaan. Ini tidak mencegah kalau terkadang para ulama menggunakan fardu untuk fardu nisbi atau gorib untuk fardul mutlak, nggak ada masalah, tapi itu jarang. Tapi ada, ya ada, bukan tidak ada. Yes, ya. Ini maksud dari kalimat Ibnu Hajar rahimahullah, wa yaqillu itlaqul fardiyati alaihi. Jarang para ulama menggunakan kata fardu kemudian yang mereka maksudkan fardu nisbi, itu jarang. Kebanyakannya yang mereka maksudkan adalah fardul mutlak. Kata beliau, li annal ghoriba wal farda mutaradifani lughatan wa istilahan. Karena al-gharib dan al-fardu itu sinonim maknanya baik secara bahasa maupun secara istilah. Illa anna ahlal istilahi ghayaru bainahuma min haitsu kasratil istimali wa qillati. Nah, ini poin pentingnya di sini. Kata beliau, hanya saja ahlul istilah, yakni para ulama yang belakangan di zaman-zaman mutaakhirin kemudian membakukan istilah, mereka membedakan antara al-fardu dengan al-mutlak dari sudut pandang min haitsu kasratul istimali wa qillati. Jadi perbedaannya hanya dari sudut pandang kebanyakan penggunaannya itu bermakna apa. Itu saja perbedaannya. Adapun secara lughatan sama istilahan, asalnya fardu adalah al-mutlak, gharib adalah al-fardu adalah al-gharib. Secara lughatan dan secara istilahan. Secara lughatan dan secara apa? Istilahan. Karena itulah ditemukan para ulama yang ketika mereka menggunakan mereka menggunakan al-gharib untuk al-fardul mutlak dan menggunakan al-fardu untuk al-gharib nisbi atau al-fardu nisbi. Ya. Namun ketika istilah itu menjadi baku, ya, namanya istilah munculkan pertama-tama nggak langsung disepakati. Nah, ketika istilah itu sudah baku, ini yang dikatakan di sini ahlul istilah. Sudah baku, ya maka mereka pun membuat aturan membedakan antara keduanya. Ya, walaupun sekali lagi aturan ini tidak mengikat. Karena namanya istilah itu la masyah fil istilah. Tidak ada paksaan ya dalam setiap orang bisa memberikan istilah asalkan jelas dan tidak terlalu jauh dari istilah jumhur atau istilah yang baku. Nah, maka di sini mereka membedakan antara keduanya. Namun perbedaannya dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang apa? Kata beliau, min haitsu kasratil istimali wa qillati. Dari sudut pandang banyak sedikitnya penggunaannya. Yakni kebanyakan penggunaan kata gharib itu apa dan kebanyakan penggunaan kata fardu itu apa. Itu saja perbedaannya. Kata beliau, fal fardu aktsaru ma yutliqunahu 'alal fardil mutlaq wal gharibu aktsaru ma yutliqunahu 'alal fardin nisbi. 'Alal fardin nisbi. Ini yang kita katakan tadi. Al-fardu boleh diartikan gharib, al-gharib bisa diartikan fardu, syah-syah saja, mau ditukar tidak ada masalah. Tapi kata beliau, al-fardu kebanyakan pengitlakan para ulama kalau mereka menggunakan kata fardu, maka itu bermakna al-fardul mutlak. Sementara al-gharib aktsaru ma yutliqunahu alal fardin nisbi. Sementara al-gharib kebanyakan itlak mereka ketika menggunakan kata gharib yang mereka maksudkan adalah al-fardun nisbi. Wa hadza min haitsu itlaqul ismi 'alaiha. Ini pembagian ini dari sudut pandang pengitlakan isim, pengitlakan nama alaihima terhadap keduanya. Pengitlakan artinya gharib tok, fardu ya tok, enggak ada tambahan di belakangnya nisbi atau mutlak, enggak ada. Itu namanya itlak. Disebutkan secara mutlak, tidak muqayyad dengan sifat tertentu. Sudah ya. Jadi dari sudut pandang kasratul istimal, mereka bedakan. Namun kata beliau, wa amma min haitsu istimalihim al-fi'l al-mushtaq. Adapun dari sudut pandang penggunaan mereka, ya, penggunaan mereka terhadap al-fardu dan al-gharib, ya, sebagai suatu fi'il yang mushtaq, ya, yakni misalnya tafarrada atau yang semisalnya,
fala yufarriqun, mereka tidak membedakannya. Fayaquluna fil mutlaq wan nisbi tafarrada bihi fulan au aghraba bihi fulan. Ya, jadi kalau dari sudut pandang fi'il mushtaqnya, ya, maka mereka samakan. Ya. Tafarrada bihi fulan itu bisa bermakna fardul mutlak, bisa bermakna fardun nisbi, atau aghraba bihi fulan bisa bermakna gharib mutlak, bisa bermakna gharib nisbi. Ya, kenapa? Karena dari awal sudah beliau sebutkan bahwa al-gharib dan al-fardu mutaradifani lughatan wastilahan. Lughatan wastilahan. Baik. Kemudian beliau rahimahullahu taala membawakan satu masalah lain untuk masih memperjelas untuk memahamkan lebih jauh lagi mengenai perbedaan antara al-fardu dengan al-gharib. Kata beliau, wa qaribun min hadza ikhtilafuhum fil munqati wal mursal. Mirip dengan kasus ini perbedaan antara al-gharib dan al-fardu. Ini sama seperti perbedaan para ulama dalam penamaan al-munqati dan al-mursal. Apa itu al-munqati, apa itu al-mursal? Sama atau berbeda? Hal huma mutaghayyirani aw la? Apakah keduanya ini beda ataukah sama saja munqati dengan mursal? Ya. Kata beliau, fa aksarul muhaddisin ala taghayyur. Kebanyakan muhaddisin, yakni apa di sini? Kebanyakan muhaddisin, yang dimaksud dengan muhaddisin di sini apa? Ahlul istilah. Yani kebanyakan, ya, ketika para muhaddisin itu para ulama hadis memberikan pembatasan. Memberikan apa? Pembatasan istilah yang membedakan antara munqati dengan mursal. Oh, sayati kan? Sayati insyaallah taala. Al-munqati inqita di tengah sanad dengan aturan tertentu, sementara al-mursal adalah, yang dimaksud dengan al-mursal di sini adalah al-mursalul khafi. Yang dimaksud dengan al-mursal di sini adalah al-mursal al-khafi. Iya. Nah, kata beliau ataupun al-mursal al-dhahir, ya. Ya, baik wal mursal, yani al-mursal al-dhahir atau al-mursal al-khafi. Apakah keduanya berbeda atau sama? Kata beliau, fa aktsarul muhadditsin ala taghayyur. Mayoritas muhaddisin membedakan antara munqati dengan mursal. Lakinnahu inda itlaqil ism. Ya, lakinnahu inda itlaqil ism. Namun perbedaan ini hanya mereka bedakan ketika mereka mengitlakkan keduanya dalam bentuk isim. Al-munqati, al-mursal. Bukan dari sudut pandang dia fi'il, ketika dia digunakan sebagai fi'il. Wa amma inda isti'malil fi'lil mushtaq, adapun ketika mereka menggunakan al-munqati dengan al-mursal, ya, dalam bentuk fi'il yang mushtaq, yakni terambil dari isimnya, ya, dari masdarnya. 6. Yakni inqata'a sama arsala, ya, fayastamiluna al-irsal faqat. Maka mereka biasanya hanya menggunakan fi'il irsal saja untuk mengungkapkan munqati. Misalnya, fayaqulun arsalahu fulan. Fulan mengirsal hadis tersebut. Maksudnya apa? Fulan meriwayatkan dari si fulan munqati. Jadi arsalahu fulan bermakna sanad dia dengan orang di atasnya itu munqati. Sawa'un kana dzalika mursalan am munqati'an. Mereka menggunakan kata arsalahu fulan, ya, walaupun sanadnya itu baik sanadnya itu mursal ataukah sanadnya munqati, tetap mereka menggunakan apa? Kata arsalahu fulan dalam bentuk fi'il. Nah, maka di sini lihat ya bagaimana kedetailan bagaimana kedetailan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam menelusuri istilahat para ulama. Ya, di sini beliau rahimahullahu taala membedakan antara al-gharib dan al-fardu. Kata beliau, secara lughatan wastilahan sebenarnya sama. Ya. Cuman anna ahlal istilah, mereka bedakan dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang kasratul istimal. Dari sudut pandang kasratul istimal. Perhatikan ini, jangan sampai ada yang tidak paham. Al-gharib, al-fardu sinonim secara lughatan dan secara istilahan, sama. Ya. Kalau ada yang bertanya, "Taib, secara istilahan sama. Terus kenapa muncul perbedaan?" Ini dari sudut pandang mana ini perbedaannya? Ya. Lughatan sama, istilahan sama. Biasanya kan selama ini yang kita tahu definisi itu cuma lughatan sama istilahan, kan begitu ya? Taib, kalau lughatan sama istilahan sudah sama, gharib dengan fardu, kenapa masih muncul perbedaan? Kata beliau, perbedaannya bukan dari sisi istilahnya, tapi dari sudut pandang kasratul istimalnya. Secara istilah sih sama, cuma dari sudut pandang istimalnya para ulama, mereka bedakan. Itu pun perbedaan antara al-fardu dengan al-gharib,
dari sudut pandang kasratul istimal, itu pun perbedaannya hanya ketika keduanya dibawakan dalam bentuk isim yang mutlak. Hada min haitsu itlaqul isim alaihima, penggunaan isim. Tapi ketika mereka datangkan al-fardu atau al-gharib dalam bentuk fiil, dikatakan tafarrada atau aghraba, maka yang seperti ini apa? Sama saja, mereka tidak bedakan. Mereka mengatakan tafarrada, mereka mengatakan aghraba bihi. Tafarrada bihi fulan atau aghraba bihi fulan, sama saja. Paham ya? Ini jangan sampai tercampur-campur ini. Jadi saya ulangi, al-gharib, al-fardu, lugatan istilahan sama. Terus kenapa ada yang membedakan? Nah, pembedaannya bukan dari sudut pandang istilah, karena secara istilah jelas sama, sudah jelas itu. Mereka bedakan hanya dari sudut pandang kasratul istimal, kebanyakan penggunaan saja. Kebanyakan apa? Penggunaan saja. Ya, bukan dari sisi istilah, tapi dari sisi kebanyakan penggunaan. Kasratul istimal, ini perbedaannya. Itu pun ya, kasratul istimal ini mereka bedakan kalau dalam wujud isim. Ya, dalam bentuk isim, al-gharib, al-fardu. Adapun kalau dibawakan dalam bentuk fiil, maka mereka samakan, tidak bedakan. Aghraba sama tafarrada, ini sama. Nah, sama seperti al-munqati dan al-mursal. Kata beliau secara apa namanya? Jelas sekali ya, secara lugatan saja munqati dengan mursal berbeda secara lugatan. Istilahan juga para ulama bedakan al-munqati dengan al-mursal, jelas mananya secara istilah juga beda. Makanya kata beliau di sini, kebanyakan muhaddisin beda. Ya, dan untuk sementara tidak usah pusingkan dulu apa itu munqati, apa itu mursal, karena akan datang. Ya, di sini beliau membahas munqati dan mursal itu sehubungan untuk memperjelas korelasi antara gharib dengan al-fardu. Ya, beliau memberikan contoh kasus yang sama, yaitu al-munqati dengan al-mursal. Kata beliau, kebanyakan ulama membedakan antara al-munqati dan mursal, tapi dari sudut pandang, tapi dari sisi ketika al-munqati dan mursal dibawakan dalam bentuk isim. Adapun wa amma inda istimalil fi'lil mushtaq, adapun ketika didatangkan dalam bentuk fi'il, ya, maka kebanyakannya mereka menggunakan apa? Irsal saja. Fi'il irsal yaitu arsalah. Mereka tidak menggunakan fi'ilnya munqati, yaitu inqata'a. Inqata'a, ya, dan semacamnya. Ya, tapi mereka menggunakan apa? Fi'il dari mursal yaitu arsala. Ya, arsalahu fulan. Baik sanadnya hadisnya mursal atau munqati. 6. Wa min samma atlaqa ghairu wahidin mimman lam yulahid mawadhi' istimalihi ala katsiri minal muhadditsin annahum la yughayyiruna bainal mursali wal munqati. Nah, karena inilah ini masih menyambung masalah mursal dengan munqati. Karena alasan inilah wa min samma, ya, wa min samma. Dari sudut pandang inilah, sama ini sesuatu yang jauh ya. Sama sesuatu yang jauh. Kalau yang dekat sammata. Didatangkan tak sammata. Ini sama seperti huna dengan hunaka. Cuman terbalik kan, kalau huna lebih sedikit hurufnya, 2 huruf, huna di sini. Hunaka karena lebih panjang, lebih banyak hurufnya, dia sana jauh. Nah, ini terbalik. Ini sama lebih sedikit hurufnya, dia bermakna di sana jauh. Kalau sammata itu walaupun lebih banyak hurufnya tapi dia bermakna dekat. Semana dengan huna. Jadi sama seperti hunaka, sammata sama seperti huna. Taib. Wa min samma, dari sinilah, berangkat dari sinilah, yakni dari pembahasan tadi, ya, dari pembahasan tadi, yakni para ulama dalam bentuk fiil mereka menyamakan antara al-gharib dengan al-fardu. Ya, antara munqati dengan al-mursal. Ya, kalau dari sisi fiil mereka hanya menggunakan mursal saja, irsal saja. Dikatakan arsalahu fulan. Itu berlaku untuk mursal dan berlaku untuk munqati. Nah, karena didapati amalan seperti ini di kalangan para ulama, maka ghairu wahidin ada beberapa ulama yang mengitlakkan atau menisbatkan kepada kebanyakan muhaddisin bahwa mereka tidak membedakan antara mursal dan munqati. Padahal ini keliru. Kebanyakan muhaddisin membedakan antara mursal dan munqati. Jelas sampai sini? Namun, kenapa ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa banyak muhaddisin tidak membedakan? Ini karena yang dia pandang dari sudut pandang fi'il mushtaqnya. Ketika mereka menggunakan fi'il mushtaq, maka para ulama muhaddisin hanya menggunakan irsal untuk kedua makna tadi. Arsalahu fulan untuk kedua makna tadi. Ya. Mereka tidak melihat penggunaan para ulama ketika munqati dan mursil dalam bentuk isim, mursal dalam bentuk isim. Mereka tidak melihat itu.
Makanya beliau katakan di sini mimman lam yulahid mawadi istimalihi. Ya. Ada sejumlah ulama yang tidak yulahid, tidak memperhatikan mawadi istimalihi, tempat-tempat penggunaannya, kasratul istimal. Ya. Apakah dia digunakan dalam bentuk isim atau digunakan dalam bentuk fiil. Dia tidak bedakan itu. Dia kira pokoknya didatangkan dalam bentuk isim, didatangkan dalam bentuk fiil sama saja. Sehingga ketika dia dapati banyak ulama yang dalam bentuk fiil mereka menggunakan kata arsalahu fulan dan itu berlaku juga untuk munqati, maka mereka mengatakan oh kebanyakan muhaddisin tidak membedakan antara mursal dan munqati. Padahal sebenarnya mereka tidak membedakan kalau mereka menggunakannya dalam bentuk fiil. Adapun kalau mereka gunakan dalam bentuk isim, maka jelas mereka bedakan antara al-munqati dengan al-mursal, dan ini merupakan mazhab jumhur al-muhaddisin. Karena itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar menyanggah sanggaan ini, menyanggah apa sangkaan ini, kata beliau walaisa kadzalik. Padahal tidak demikian kenyataannya. Ya, klaim mereka yang mengatakan bahwasanya ala katsiri minal muhaddisin, bahwa kebanyakan atau banyak muhaddisin itu tidak membedakan antara mursal dan munqati, ini kata beliau klaim yang tidak benar. Lima harornahu, berdasarkan alasan yang sudah kami jelaskan, yaitu harus dibedakan antara pengitlakan mursal dan munqati dalam bentuk isim dan pengitlakan keduanya dalam bentuk fiil. Harus dibedakan. Kalau dalam bentuk isim, jumhur muhaddisin membedakan. Tapi kalau dalam bentuk fiil, iya disamakan. Mereka cukup menggunakan kata arsalahu fulan untuk mursal dan untuk munqati. Jelas ya? Kata beliau rahimahullah, wa qallaman nabbaha ala nuktati fi dzalika wallahu alam. Dan sangat jarang ada alim, ada ulama, ada penulis yang mentambih masalah ini. Wallahu alam bisawab. Nah, dan ini salah satu keistimewaan tentunya dari kitab ini, Nuzhatun Nadhar. Nah, ini selesai pembahasan apa namanya al-fardul mutlak dan al-fardul nisbih. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa khabarul ahad binaqli adlin tamid dhabt muttasilis sanadi ghairu muallalin wala syadzin huwa sahihu lidzatihi. Nah, khabarul ahad yang diriwayatkan oleh rawi yang adil lagi sempurna dhabatnya, bersambung sanadnya, tidak muallal dan tidak syadz, maka itu namanya hadits sahih lidzatihi. Nah, maka ini hadits sahih, hasan dan dhaif ini merupakan taksim untuk khabarul ahad, bukan taksim hadis mutawatir. Mutawatir dari asal tidak masuk dalam pembagian ini. Hadis mutawatir itu tidak masuk dalam pembagian sahih, hasan, dhaif, enggak. Kenapa? Karena mutawatir semuanya pasti sahih. Tidak ada mutawatir yang hasan, bahkan hasan pun tidak ada mutawatir. Mutawatir itu semuanya sahih. Tidak ada hadis hasan apalagi dhaif. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Kenapa? Karena al-mutawatir yufidul qata', memberikan faidah bahwa kita bisa memastikan keabsahan hadis itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa pastikan 100% tanpa ada keraguan. Maka tidak mungkin ada hasan di situ. Ya, semua hadis mutawatir pasti sahih. Tidak ada yang hasan. Maka pembagian hadis menjadi sahih, hasan, dan dhaif itu pembagian khusus untuk khabarul ahad. Makanya beliau sudah tambih di awal. Wa khabarul ahad. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan mutawatir dari asal pembagian. Asal yang mutawatir nggak terbagi seperti itu. Ya, tidak ada pembagiannya dia. Dalam masalah makbul dan mardutnya, mutawatir tidak terbagi menjadi 3. Ya, semuanya makbul, bahkan semuanya sahih. Tidak ada yang hasan. Kata beliau rahimahullahu taala, wa khabarul ahad binaqli adlin tamil dhabat muttasilis sanadi ghairu muallalin wala syadzin huwa sahihu lidzatihi. Wa hadza awwalu taqsimin maqbulin ila arba'ati anwa'. Ini adalah pembagian pertama dari pembagian hadis makbul ya menjadi 4. Hadis makbul menjadi 4. Yang dimaksud dengan 4 di sini adalah sahih lidzatihi, sahih li ghairihi, hasan lidzatihi, dan hasan li ghairihi. Ini 4 hadis makbul. Nah, mengapa hadis makbul terbagi menjadi 4? Nah, beliau jabarkan. Kata beliau, li'annahu, karena hadis makbul itu imma an yashtamila min sifatil qabuli ala a'laha aula. Karena hadis yang makbul itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hadis makbul tersebut yashtamilu, mengandung sifat-sifat qabul ala a'laha, pada tingkatan tertinggi. Mengandung sifat-sifat qabul pada tingkatan yang tertinggi, yakni paling makbul gitu. Semua kriteria hadis makbul itu berada pada puncaknya.
Aula, kemungkinan yang kedua, tetap di dalamnya ada sifat qabul, tapi bukan sifat a'laha, bukan sifat makbul yang tertinggi. Ya, bukan sifat makbul yang tertinggi. Jelas ya? Jadi hadis makbul, kenapa? Simpelnya begini. Kenapa hadis itu bisa makbul? Ya, karena di dalamnya ada sifat-sifat qabul, kan begitu ya? Ada sifat-sifat apa? Qabul. Nah, hadis makbul ini, dari sudut pandang sifat qabulnya ini ada dua. Yang pertama, ada hadis makbul yang semua sifat qabul di dalamnya itu berada pada puncak tingkatan. Ya, di tingkatan tertinggi. Dan yang kedua, bukan di tingkatan tertinggi. Masih makbul, masih sifat-sifat kabul, tapi bukan di tingkatan tertinggi. Nah, al-awwal, yang pertama di sini adalah a'laha. Kalau hadis makbul tersebut mengandung sifat-sifat kabul, tapi di tingkatan yang tertinggi. Al-awwal namanya as-sahihu lidzatihi. As-sahihu lidzatihi. Yaitu hadis makbul yang mengandung sifat-sifat kabul di tingkatan yang tertinggi. Namanya sahih lidzatihi. Wasani yang kedua, apa tadi yang kedua? Yaitu kalau bukan alaha, tetap dia makbul, tetap dia memiliki sifat-sifat qabul, tapi bukan sifat qabul yang tertinggi. Kata beliau yang kedua, in wujida ma yajburu dzalikal qusur, kalau ditemukan ada sifat, ada hal-hal lain atau ada korina, ada indikator, ya, ada faktor eksternal yang bisa menguatkan kekurangan itu. Kekurangan apa yang dimaksud di sini? Perhatikan. Kita kan sudah sebutkan ada hadis makbul yang sifat qabulnya itu berada di tingkatan tertinggi. Nah, jenis yang kedua, ada hadis makbul yang sifat qabulnya bukan berada di tingkatan tertinggi. Berarti hadis yang kedua dibandingkan yang pertama ini qusur, ada kekurangannya. Kenapa? Karena yang pertama di tingkatan tertinggi, yang kedua bukan di tingkatan tertinggi. Berarti kan ada pengurangan di sini, ada kekurangannya. Nah, kata beliau, kalau ditemukan sesuatu untuk menutupi kekurangan itu, misalnya kakasratit turuq, misalnya jalannya banyak. Ini kan sudah faktor eksternal berarti. Ya. Maka banyaknya jalan ini bisa digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut. Maka itu namanya fahuwas sahihu aidha lakin la lidzatihi. Maka itu juga dinamakan hadis sahih tapi bukan lidzatihi melainkan sahihun li ghairihi. Sahihun li ghairihi. Jelas ya? Wa haitsu la jubran, tapi kalau tidak kita dapatkan faktor eksternal yang bisa digunakan untuk jubron, menguatkan atau menutupi kekurangannya, menguatkan kekurangannya, fahuwa al-hasanu lidzatihi. Maka itu dinamakan hadits hasan lidzatihi. Ya kan? Jadi tetap berada pada kekurangannya, tetap makbul, tapi sifat qabulnya kurang dan tidak ada faktor eksternal yang bisa digunakan untuk menguatkannya. Misalnya jalannya cuma satu. Kalau tadi kan banyak jalan bisa menguatkan. Kalau jalannya cuma satu berarti dia hasan lidzatihi. Wa in qamat qarinatun turajjihu janiba qabuli ma yutawaqqafu fihi fahuwal hasanu aidha lakin la lidzatihi. Kata beliau kalau ada faktor eksternal, ada qarina yang menguatkan sisi apa namanya qabuli ma yutawaqqafu fihi. Ya. Dia menguatkan sisi apa? Sisi diterimanya sesuatu yang yutawaqqafu fihi, yakni kita tawakuf padanya. Yani lebih dominan sisi makbulnya. Maksudnya begini. Bukan dominan sisi makbulnya. Lebih dominan sifat tawakufnya. Yani dia rawi, dia punya kemungkinan makbul. Dia punya kemungkinan memiliki sifat qabul. Sifat apa? Al-qabul. Namun ada juga kemungkinan besar yatawaqqafu fihi. Iya. Kita tawakuf kepadanya terhadapnya. Kenapa kita tawakuf? Tadi karena ada kemungkinan atau ada ihtimal selain dari sifatul qabul. Nah, kalau selain dari sifatul qabul ini lebih besar, maka di sini kata beliau janibi qabuli ma yutawaqqafu fihi. Lebih berat ya, lebih roji sisi kita menerima yang kita tawakufi tadi, sisi tawakufnya. Fahuwal hasanu aidha, maka itu juga hadits hasan lakin la lidzatihi, ya bukan lidzatihi melainkan apa? Hasan li ghairihi. Ya. Afwan. Sebentar, saya ulangin. Wa in qamat qarinatun turajjihu janiba qabuli ma yatawaqqahu fihi. Ya, turajjihu janiba qabuli ma. Jadi ma di sini mudhafun ilaih dari qabul ya. Iya, ma di sini mudhaf ilaih dari qabul. Nah. Jadi saya ulangi, mana yang sama seperti tadi, sama cuman ini saya perjelas ya. Kata beliau, kalau ada qarina, ada faktor eksternal yang membuat kita merojihkan. Jadi turajji di sini adalah apa namanya? Fiilnya kembali kepada qarina. Ya kan, failnya kan hiya.
Domir mustatir jawazan hiya kembali kepada korina. Yani kalau ada korina, yang korina ini menguatkan sisi qabul, menguatkan sisi qabulnya. Qabul dari siapa? Ma yutawaqqafu fihi, hadis-hadis yang kita selayaknya tawakuf dari situ. Ya. Sudah berlalu di pembahasan khabar apa namanya? Ahad, bahwa khabarul ahad itu kan yufidudzon, kan begitu ya? Yufidudzon. Ya. Nah, ketika kita mengatakan hadis ini doif, apa maksudnya hadis ini doif? Yani dugaan kita, dzon kita bahwa ini hadis apa namanya? Lebih berat sisi ketidakjujuran perawinya. Lebih berat, lebih dominan sisi apa? Kelemahan perawinya. Kurang dobat perawinya. Makanya kita doifkan. Kita tidak memastikan Nabi SAW tidak bersabda demikian. Enggak. Jelas ya? Misalnya ada hadis. Apa misalnya hadis doif? Misalnya hadis doif ya, yang kita tahu misalnya doif. Nam. Masalan innal ma'a tahurun ya, atau la. Nanggaplah hadis yang mukhtalaf ya, hadis la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ya, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang saya bawa. Ini hadis dhaif. Jelas sampai sini ya, hadis dhaif. Nah, ketika kita katakan hadis dhaif, apa artinya? Apakah dipastikan Nabi SAW tidak bersabda demikian? Enggak boleh kita pastikan. Jelas ya? Karena sebagaimana kita katakan bahwa khobarul ahad, ketika dia sahih, dia asalnya yufidul zon, selama tidak ada muhtah bil qara'in, maka demikian pula ketika kita katakan ini hadis doif, bukan maknanya pasti Nabi tidak bersabda demikian. Bukan itu maknanya. Tapi maknanya adalah sama zon kita bahwa Nabi tidak bersabda demikian. Yani kemungkinan yang terbesar adalah Nabi tidak bersabda demikian. Tapi apakah tidak ada kemungkinan walaupun kecil Nabi bersabda demikian? Ya tetap ada kemungkinannya. Sekecil, walaupun kecil, tetap ada kemungkinan Nabi SAW bersabda demikian. Cuman, tatkala dia perawinya ada yang bermasalah, maka tidak boleh kita menisbatkan hadis ini kepada Nabi SAW. Tidak boleh kita nisbatkan, artinya jangan mengatakan bahwa Nabi bersabda demikian. Jangan mengatakan Nabi SAW bersabda demikian. Tapi, bukan berarti, ya kamu katakan, kalau begitu pasti Nabi tidak bersabda demikian. Tidak boleh dipastikan. Karena ini sifatnya zon. Sebagaimana ketika dia sahih, itu zon. Demikian pula ketika dia doif, itu juga zon. Kita tidak bisa pastikan. Karena adanya ihtimal tadi. Adanya ihtimal, sebagaimana sudah berlalu dalam pembahasan apa? Khobar al-ahad al-muhtaf bil qara'in. Jelas ya? Nah, maka begini, ketika suatu hadis doif, kenapa hadis itu doif? Ya, karena sisi kejujuran atau sisi kekuatan hafalan perawinya marjuh. Sehingga menyebabkan kita apa? Ya, dikatakan apakah dimardut atau yutawaqqahu fihi, kita tawakuf terhadapnya. Kita tidak amalkan maksudnya. Kita tidak terima. Nah, jadi kemungkinan besarnya anggaplah 60-40. 60-40. 60 sisi kemungkinan ini hadis salah dan ada kemungkinan hadis ini benar juga. 40% tapi. Ya. Nah, kata beliau, kalau ada korina yang turajjihu janibal qabul, yang mendukung sisi 40% ini, maka dia ini juga masuk dalam kategori hadis makbul. Yaitu apa? Ini namanya hadis hasan, tapi hasannya la lidzatihi, melainkan ligoirihi. Misalnya korina tadi apa? Korina tadi contohnya banyak jalan. Misalnya ada hadis doif. Taib, hadis doif, tapi datang dari banyak jalan. Apakah bisa naik ke derajat hasan ligoirihi? Kata para ulama, iya. Bisa naik ke derajat hasan ligoirihi. Kenapa? Karena korina ini berupa mutaba'ah dari jalan lain, ini menguatkan sisi qabulnya tadi. Tadi qabulnya ketika belum ada pendukung dari jalan lain, nilai qabulnya cuma 40%, mardutnya 60%, sisi kemungkinan salahnya 60% misalnya. Sisi kemungkinan benarnya 40%. Tapi ketika datang banyak pendukung, ada pendukung dari jalan yang lain, maka 40% ini naik ke derajat 60%, misalnya, sehingga yang tadinya derajat doifnya turun jadi 40%. Maka dia pun bisa dihasankan hadisnya, bisa dimakbul, diterima hadisnya, tapi lakin la lidzatihi bal bil majmu', ya, dengan kumpulan semua jalan-jalannya yang kita kenal dengan istilah hasan li ghairihi. Baik. Jelas ya, ini wajah, ini dari sisi apa namanya? Tahrir mengapa hadis makbul ada 4. Dari sudut pandang mana, apa alasannya kenapa hadis makbul ada 4? Ini sudah beliau paparkan seluruhnya. Jadi kesimpulannya, kalau hadis makbul tersebut
mengandung sifat-sifat qabul pada tingkatan tertinggi, maka dikatakan sahih li dzatihi. Ini kita belum berbicara definisi ya, baru berbicara gambaran apa namanya taujih akliyat saja ya, dari sisi akliyahnya. Jadi kapan hadis makbul tersebut mengandung sifat-sifat qabul dalam tingkatan tertinggi, itu sahih li dzatihi. Tapi kalau mengandung sifat qabul namun bukan tertinggi, berarti kan ada qusur karena bukan tertinggi, ada kekurangan ya. Nah, kekurangan ini kalau tidak ada korina yang mendukungnya dari luar, ya, tidak ada korina seperti banyaknya jalan yang digunakan untuk menutupi kekurangan itu, maka dinamakan dia hasan lidzatihi. Tapi kalau ada korina dari luar yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan itu, misalnya karena banyaknya jalan, maka dia naik ke derajat hasan ligoirihi. Hasan ligoirihi. Ini sudah 3 ya. Sahih lidzatihi, sahih ligoirihi, dan hasan lidzatihi. Yang terakhir tinggal hasan li ghairihi. Apa itu hasan li ghairihi? Dia adalah hadis ma yutawaqqafu fihi, hadis yang kita tawakuf dari menerimanya. Kita tawakuf dari menerimanya. Kenapa? Karena tidak yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Karena sisi kejujuran, kebenaran hafalan perawinya tidak lebih rojih dibandingkan salahnya. Ima 50-50 ataukah apa namanya? Lebih banyak kemungkinan salahnya 55-45 misalnya, ya, atau 60-40, ya. Kata beliau, tapi kalau ada korina dari luar, semisal banyaknya jalan, maka yang tadinya sisi benarnya itu marjuh, dia bisa naik ke derajat lebih rojih, dan yang tadinya sisi lemahnya itu lebih rojih, menjadi marjuh. Sehingga dia pun bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah akan memulai pembahasan dengan sahih lidzatihi. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan pekan depan. Nah, walil mindallah, nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik.